Baik pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau langsung situasi mudik di Pasar Senen, Jakarta. Pemantauan ke stasiun Pasar Senen, kita langsung dengarkan saja pernyataannya. Kami, Pak Menhub, Pak Kasum, beserta rombongan, didampingi oleh jajaran Direksi KAI di Terminal Kereta Api Pasar Senen ya. Stasiun Pasar Senen, kita sengaja datang untuk melihat langsung bagaimana proses pelayanan mudik dari kereta api yang khususnya yang ada di Terminal Stasiun Pasar Senen. Secara umum terjadi peningkatan dari normal atau biasanya. Hari ini tadi dilaporkan kurang lebih ada 19.900 penumpang yang diangkut. Hampir sama dengan kemarin, juga jumlahnya hampir 20.000 hari ini, dan kemungkinan terus akan bertahan dan mungkin bisa naik sampai dengan H+2. Tentunya kita melihat dari sisi pelayanan, kemudian ruang tunggu, dan juga kita tanyakan langsung ke masyarakat yang memilih menggunakan kereta api, moda kereta api, dan ini menjadi salah satu pilihan favorit karena menurut masyarakat yang pertama tepat waktu, yang kedua bersih, dan ketiga tentunya lebih aman. Jadi ini tentunya menjadi pilihan yang kita anjurkan. Apalagi tadi dilaporkan 4 juta kursi dilepas, masih ada 1,5 juta. Jadi tentunya kita himbau kepada masyarakat yang mungkin saat ini belum pulang, moda kereta api bisa menjadi salah satu alternatif pilihan karena memang dari sisi keamanan, ketepatan waktu, kenyamanan itu tentunya sangat baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan tentunya terhadap masyarakat yang saat ini berada di stasiun Pasar Senen, tetap hati-hati. Di sini ada pos pengamanan terpadu. Apabila ada keluhan-keluhan, silahkan dilaporkan, nanti akan dikoordinasikan terkait hal-hal yang menjadi keluhan. Apakah terkait dengan masalah pelayanan, ataukah hal-hal yang terkait dengan masalah Kamtipmas. Semuanya akan dilayani oleh para petugas yang ada di pos terpadu. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolri dan jajaran, Pak Kasum TNI, Pak PJ Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan Direksi BUMN yang ada di sini. Hari ini kami menyusur atas inisiatif Pak Kapolri dari Perak, Juanda, tadi Suta, dan sekarang ini di Senen. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih Pak Kapolri yang memberikan dukungan kepada mudik aman dan berkesan. Bapak sekalian, saya mengerti bahwa apa yang dilakukan ini karena Pasar Senen stasiun adalah objek vital. Saya mohon dukungan TNI Polri untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan juga kita harus berkolaborasi. Bapak Presiden secara menerus melakukan arahan pada kami sejak ratas, sejak mengunjungi Merak. Hari ini juga melakukan checking pada kami. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memang hadir dan ingin memberikan layanan yang terbaik. Berkaitan dengan kereta api, tadi kami berkunjung, rata-rata
pengguna kereta api adalah pengguna yang memang setia, sangat enjoy, dan kami mengapresiasi karena kereta api tepat waktu, tidak ada bahaya yang merupakan risiko. Nah, oleh karenanya saya minta PDA KAI untuk meningkatkan layanan dan menambah ruang-ruang untuk dimungkinkan para pengguna kereta api di Jakarta atau daerah yang lain. Adik-adik media yang saya hormati, kami akan selalu melayani masyarakat. Nanti malam Pak Kapolri juga ingin mengunjungi kilometer 72, di mana baru tadi jam 12 ditentukan kontraflow lagi. Artinya apa? Artinya pergerakan yang kita perkirakan itu sama seperti yang kita perkirakan, bahkan lebih banyak. Nah, oleh karenanya kami tetap menghimbau pada saudara-saudara yang menggunakan kendaraan, pastikan kendaraannya fit, orangnya fit, dan juga pada saat mengendara jangan atau memenuhi apa yang direkomendasikan oleh Kakor Lantas. Beberapa hal yang perlu jadi catatan, di Cipali terjadi suatu penyempitan sehingga itu jadi one way ya. Karena one way tentu kecepatannya tinggi dan harus waspada. Juga pasti teman-teman tanya soal Merak seperti apa. Alhamdulillah sampai baru setengah jam lalu di Rut ASDP juga melaporkan bahwa proses berjalan baik. Pada saat itu kami bersama Kapolri meninjau bahwa SOP dan prasarana yang disediakan jauh lebih baik dari tahun yang lalu. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat dan Allah memberikan jalan yang baik bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Ya, hari ini memang tertinggi. Kalau kita ngomong berapa persen itu sulit secara kuantifikasi kita sampaikan. Tapi mudik yang paling tertinggi itu hari ini dan besok. Jadi yang paling benar adalah minutes waktunya, kalau bisa pulangnya pada saat hari pertama sudah sungkeman untuk pulang ya. Karena hari ini kedua ini memang padat sekali. Bayangkan kita sudah menetapkan one way di satu waktu, semalam itu kita perpanjang sampai pagi. Hari ini jam tertentu kita majukan. Artinya apa? Visi rasio yang ada di titik Cipali sudah melampaui titik kemacetan. Dan tadi Pak Kakor Lantas di mobil bersama Pak Kapolri menceritakan bagaimana early warning system berkaitan dengan load yang akan membebani Cipali itu dipantau jam per jam. Dan Jasa Marga memberikan satu sistem di mana di depan pun kalau terjadi suatu peningkatan yang banyak, kita juga melakukan suatu manajemen lalu lintas yang baik ya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Mbak, silakan Mbak. Jadi kalau ngomong paling puncak juga belum tentu. Pak Kapolri ini berjasa dengan kita semuanya. Libur jadi 4 hari, tadinya 2 hari gitu ya. Jadi kita ada hari puncak 4 hari, 18, 19, 20, 21 ya. Jadi kalau mau aman pulangnya tanggal 22 ya.
Jadi kalau puncak besok bisa aja tidak pasti, tapi ini pasti loadnya tinggi terus, ya. Mbak, silahkan Mbak. Ini. Tadi apa tuh? Prioritas pengamanan. Baik. Jadi ini ada dua hal yang harus kita amankan. Yang pertama titik kemacetan. Yang kedua adalah titik-titik yang terkait dengan rawan karena masalah Kamtimas. Tentunya dalam waktu H-3 dan H-2 yang diprediksi menjadi puncak arus mudik, prioritas kita utamanya adalah bagaimana mengelola atau melakukan rekayasa terhadap kendaraan, khususnya moda darat yang bergerak dari arah barat ke timur. Mulai dari Kerawang, kemudian Cikampek, sampai dengan Kali Kangkung, itu tentunya menjadi prioritas kita. Karena memang rekayasa yang dilaksanakan dari mulai yang awalnya normal, kontraflow, mulai tadi malam sampai dengan malam nanti, jam 24, kita terus melaksanakan sistem one way. Artinya memang tidak bisa diselesaikan dengan kontraflow, sehingga mau tidak mau kita laksanakan one way penuh. Dan ini akan kita evaluasi nanti jam 24 malam, apakah kita teruskan atau kita kembali menggunakan sistem kontraflow. Artinya kepadatan mulai meningkat dari mulai tadi malam sampai dengan nanti malam. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa kita kelola dengan baik, walaupun padat, namun jangan sampai ada lalu lintas yang stuck, yang tentunya ini akan berdampak kepada masalah kemacetan yang dengan jumlah arus yang besar seperti itu, tentunya ini akan menimbulkan dampak kemacetan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, yang tentu kita harus himbau adalah di titik-titik tertentu di mana masyarakat sudah mengendarai kendaraan lebih dari 4 jam, itu juga potensi kelelahan muncul. Sehingga tentunya apabila dipaksakan akan terjadi potensi laka lantas. Jadi di titik-titik tersebut tentunya di rest area yang dekat wilayah-wilayah tersebut, kita selalu ingatkan agar jangan dipaksakan dan bisa beraktivitas sebentar di rest area ataupun keluar exit, sehingga kondisi pengemudi tetap dalam keadaan optimal. Kemudian yang kedua, terkait dengan titik-titik yang menjadi rawan terjadinya Kamtimas, seperti penyeberangan dari Merak sekitar Jewandan, kemudian dari Bakahuni mengarah ke wilayah Sumatera yang lain. Ini tentunya menjadi perhatian kita, dan kita sudah tempatkan personil-personil pengamanan, baik dari Satgas yang akan melaksanakan patroli rutin ataupun yang mengawal masyarakat yang akan meninggalkan pelabuhan Bakahuni. Karena memang dulu itu pernah menjadi keluhan-keluhan, dan saat ini kita siapkan pengawalan, di samping di satu sisi kita siapkan juga patroli, sehingga masyarakat bisa memilih mau siang mau malam untuk mudiknya. Di posisi-posisi tersebut Polri, TNI, dan teman-teman yang lain siap untuk memberikan pengamanan. Gitu. Oke, terkait dengan pengamanan tempat ibadah itu juga menjadi salah satu kegiatan pengamanan yang kita laksanakan. Ada yang merayakan di tanggal 21, ada merayakan di tanggal 22, semuanya kita amankan. Yang jelas kita ingin bahwa kegiatan sholat Id nanti Polri
beserta seluruh jajaran, TNI beserta seluruh jajaran, dan juga teman-teman dari pemerintah daerah, dari Ormas akan ikut bergabung. Sehingga seluruh kegiatan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan hampir di seluruh wilayah di Indonesia semuanya dapat berjalan. Tim yang lain tentunya terus kita turunkan untuk mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Nah, cukup ini terakhir ya. Benar Mbak, bahwa angkutan massal itu menjadi pilihan masa depan. Berulang-ulang dalam rapat Pak Presiden menginstruksikan kepada kami, kemarin juga bicara tentang angkutan massal, terutama kereta api. Jadi angkutan massal itu adalah angkutan masa depan dan kita akan meningkatkan kapasitasnya. Nah, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan dari angkutan massal yang banyak tumbuh, pertama kali kapasitasnya adalah justru udara. Sekalipun jumlahnya itu relatif tidak sama dengan tahun lalu, seperti tahun 2019, jumlah pergerakan di Soekarno-Hatta sudah 1.200. Jumlah penumpangnya juga jauh melebihi 2019. Artinya produktivitas daripada angkutan udara paling diandalkan. Lalu apa yang dilakukan oleh teman-teman udara kami apresiasi. Pak Kapolri juga sudah melakukan tugas rem cek bersama. Nah, yang udara ini mungkin ada upside, ada penambahan. Yang akan datang kami juga akan mengundang investor airline agar lebih kompetitif, lebih banyak, sehingga jumlahnya lebih banyak. Yang kedua tentu kereta api. Ya, kereta api sekarang memang kita tergantung dengan rel di utara dan selatan Jawa. Tetapi sebenarnya headway-nya bisa ditingkatkan. Kalau sekarang ini mungkin setiap setengah jam kita bisa tingkatkan menjadi 15 menit dan itu berkaitan dengan penaikan kapasitas. Oleh karenanya KAI kami himbau untuk meningkatkan jumlah rolling stock sehingga jumlahnya banyak. Yang ketiga, kapal. Kapal itu sebenarnya favorit juga. Kemarin saat kita di Priok melepas mudik bersama TNI AL juga ikut.